Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al-haniya wa habiya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita kembali lagi pada pagi hari ini bermajelis. InsyaAllah mudah-mudahan semua langkah-langkah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala yang berlimpah, yang sakit-sakit diberikan kesehatan, keafiatan, yang sedang dalam keadaan kesedihan Allah ganti dengan kebahagiaan. InsyaAllah mudah-mudahan yang punya hutang piutang segera dilunaskan. Kalau hutang piutang aminnya kencang semuanya ya. Yang hutang piutang segera dilunaskan. Dan insyaallah ke depannya enggak berhutang lagi. Amin. Allah kasih rezeki yang halal, yang luas, yang barokah, yang manfaat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia akan diberikan jalan keluar. Berarti Allah katakan di sini yaj'al lahu makhraja, jalan keluar sesuai dengan masalahnya masing-masing. Karena tiap orang itu punya masalah dalam hidup beda-beda. Dan dapat dipastikan gak ada orang hidup yang gak punya masalah. Artinya orang yang punya suami punya masalah, yang punya anak punya masalah, gak punya suami punya masalah, gak punya anak juga punya masalah. Ya, punya uang punya masalah, gak punya uang juga masalah. Ya. Kalau nggak punya uang masalah banget gitu ya. Kalau nggak punya uang masalah. Artinya apapun yang kita lalui dalam hidup ini, kita sejatinya akan selalu dibenturkan dengan masalah. Masalah itu seolah sangat-sangat bersahabat dengan manusia. Makanya sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita obat mujarabnya masalah. Karena sebenarnya masalahnya sih nggak apa-apa, yang penting punya jalan keluarnya, kan gitu. Yang selama ini bikin masalah jadi terkesan begitu masalah, karena kayaknya kita buntu sama jalan keluar. Kita nggak tahu mau berbuat apa, kita nggak tahu harus bagaimana, kan gitu. Tetapi kalau seumpamanya kita dikasih masalah, tapi kita lihat jalan keluar, nggak jadi masalah. Ibaratnya umpamanya kayak orang rumahnya lagi kebakaran, rumahnya lagi sedang api berkobar, dia lihat ada pintu keluar.
Iya. Yang bakal dia urusin bukan apinya, dia bakal kejar pintunya. Betul apa enggak? Selama ini kadang-kadang kita hidup terlalu sibuk ngurusin api yang berkobar sampai enggak kelihatan pintu keluar. Padahal kalau dipikir-pikir banyak loh orang yang kebetulan, istilahnya tuh ya, yang kebetulan terpenjara oleh satu ruang yang kemudian ruang tersebut akhirnya terbakar, tapi ternyata dia bisa keluar. Dan itu enggak ada yang mustahil. Bahkan ada orang terdampar di tengah gurun Sahara, kalau dilihat persenan hidupnya enggak ada, tapi tahu-tahu bisa keluar. Ada juga orang terdampar di hutan belantara, berhari-hari nyari jalan keluar, pengen keluar dari itu hutan, seolah buntu, gak ketemu, sampai tahu-taunya bukan ditemukan tiada, tapi ditemukan masih bernyawa. Ini bukan cerita ngarang, ini nyata. Di antara orang ada yang tersesat di hutan lalu tidak selamat, tapi ada juga banyak orang yang tersesat di hutan juga tapi selamat. Ada orang di antara kita hari ini punya masalah, pilihannya dua, bisa dia selamat, bisa dia hancur, habis, rusak, dan seterusnya. Pada saat kita punya masalah, lalu kita fokus mencari jalan keluarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuntun dan membimbing kita. Kalau mau cari jalan keluar, pasti ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kita. Nah, cuman permasalahannya, gimana caranya setiap kali kita ketemu sama masalah, kita ketemu sama pintu keluar dari masalah. Kan pengennya begitu. Kesesat di hutannya gak apa-apa, yang penting bisa pulang. Terjebak di dalam satu ruang yang dipenuhi dengan api, seolah-olah kita akan bilang gak masalah, yang penting ada pintu keluar. Sekira-kira tahu-tahu apinya semakin besar, kita bisa lari cabut keluar. Terus setiap orang punya masalah gitu. Mau ada apapun dalam hidup gak masalah, yang penting ada jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, man yattaqillaha, siapa di antara kalian yang bertakwa. Emang definisinya takwa itu kalau bagi kita hari ini terlalu klise. Kenapa? Karena cuman artinya gini, taat perintah Allah, jauh dari larangan Allah. Sederhana sebetulnya. Tapi dalam mempraktekkan taat akan perintah, menjauhi akan yang dilarang, itu ternyata perjuangan. Betul apa enggak? Hari ini siapa dari kita yang mau keluar dari seluruh masalah, maka kuncinya cuma takwa, yaitu bagaimana dia memaksimalkan diri dalam menjalani perintah dan bagaimana memaksimalkan diri dalam menjauhi yang dilarang. Artinya kalau ada hari ini kita ngerasa begitu banyak masalah, seolah gak ketemu titik penerangan, tidak ketemu pintu untuk keluar, bisa jadi urusan takwanya masih minim. Yang jadi soal di mana nih? Yang jadi soal selama ini kalau ngejalanin taat gak sepenuhnya. Yang jadi masalah barangkali selama ini disuruh jauhin maksiat enggak sepenuhnya. Makanya kenapa ada masalah kelimpungan, kepanikan, kebingungan. Iya, punya masalah tapi enggak kelihatan pintu keluar. Padahal bisa jadi pintu keluarnya depan mata. Tapi karena kepanikan enggak jelas, kebingungan gak jelas, nangis gak jelas, panik gak jelas, kagak kelihatan pintu keluarnya. Subhanallah. Dan itu banyak contohnya. Ada orang
yang ditemukan meninggal dunia karena kepanikan masuk ke dalam satu kulkas yang biasa dipakai buat apa? Buat ngebekuin daging. Freezer ya. Dia masuk ke dalam freezer, dikirain dia bakal mati nih, beku nih, panik nih, bingung nih, pintunya depan mata, ada, tapi ada sesuatu yang dia nggak rasa. Pikiran dia bilang ini freezer. Freezer emang kenapa? Freezer kalau dingin baru jadi freezer, kalau nggak dingin nggak jadi freezer kan? Tapi apa kenyataannya? Begitu besok paginya orang masuk ke dalam freezer itu, dapetin dia meninggal dunia, badannya kedinginan, kaku semuanya, kayak ketemu daging beku. Ternyata begitu di visum ya, dicek, ditemukan apa? Pikiran dia menyimpulkan kalau dia di dalam freezer, yang namanya freezer pasti dingin, maka dia wafat dalam keadaan kedinginan. Tapi begitu diperiksa, fakta membuktikan freezernya mati, nggak dingin. Itu bayangin, ya kan, dia ditemukan mati beku, tapi fakta membuktikan freezernya mati. Artinya apa? Pikiran dia sendiri yang menyimpulkan kalau freezer itu dingin, akhirnya dia mati kedinginan. Hari ini banyak dari kita punya masalah, pikiran kita sendiri yang nyimpulin masalahnya berat, masalahnya sulit, masalahnya terlalu berlebihan, bebannya terlalu menyakitkan, dan seterusnya. Pikiran kita akhirnya memicu apa? Masalahnya padahal kecil, tapi karena pikiran kita yang membesar-besarkan, masalahnya jadi kelihatan besar, masalahnya jadi bikin kita susah bernafas, masalahnya jadi bikin kita gak enak tidur, masalahnya jadi bikin kita suntuk terus, masalahnya jadi bikin kita marah-marah terus, gara-gara apa? Pikiran kita kan, awalnya pikiran kita. Maka kalau ada orang hari ini makin suntuk, makin mumet, yang ngadepin masalah, sederhana aja Bu, berarti dalam menjalani takwa dia belum seutuhnya sempurna. Mungkin dia belum totalitas dalam menerapkan taat, dan dia juga belum totalitas dalam menjauhi yang dilarang. Seandainya dia semakin hari semakin memperbaiki yang namanya taat dan terus memperbaiki dirinya dari apa yang dilarang, pasti jalan keluarnya akan semakin kelihatan. Kuncinya gitu aja. Tiap masalahnya pasti akan semakin kelihatan. Kita lihat Bu, dulu sahabat punya masalah, kaum tabi'in punya masalah, terus orang-orang soleh juga punya masalah. Emang dikira orang soleh hari ini hidup gak punya masalah? Punya. Tapi subhanallah, mereka bisa bertahan, mereka bisa senyum, mereka bisa santai ngadepin masalahnya. Padahal masalahnya difitnah, masalahnya dituding, masalahnya dia dijahatin, masalahnya dizolimin, tapi mereka masih bisa senyum. Usut punya usut, ini bukan tentang kadar masalahnya, tapi karena mereka begitu mudah melihat jalan keluarnya. Jalan keluarnya kelihatan. Setidaknya mereka tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang menuntun mereka menuju jalan keluar. Nah, itu semua dari mana? Dari takwa. Makanya kalau kita nih Bu, seenggaknya tuh kalau hari ini lagi mencekam masalah dalam hidup kita, coba kita sambil ukur-ukur gimana sholat kita. Sholat 5 waktu alhamdulillah dikerjain ustazah. Saya tanya balik, jamnya jam berapa? Gitu kan. Jamnya jam berapa sholatnya? 5 waktunya bener, ngerjainnya jam berapa?
Oh alhamdulillah ustazah, sebisa mungkin udah maksimal, diusahain banget di awal waktu. Alhamdulillah. Pertanyaan lagi mengerucut, udah benar bacaannya? Gitu. Makin ngerucut, bacaannya udah benar belum? Perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, yang diminta dihadirkan dalam sholat, sudah kita hadirkan belum? Itu kan kemudian makin menyadari kita, oh ya mungkin kita walaupun sholat tapi masih ada yang terlewat. Jangan ngomongin khusyuknya dulu. Sholat mah sholat, begitu diukur khusyuk enggak, mikir. Karena kadang-kadang kalau lagi sholat malah yang lupa ingat semua. Iya kan? Heran gitu, lagi sholat, percaya ada orang dulu sampai pernah ngetes gitu ya, mereka kehilangan benda, saking taunya nih, tuh bener-bener nih pikiran bikin lupa aja gitu ya, dia ambil wudhu, sholat, dia bilang pastinya kalau sholat ingat kan, bener aja dia sholat, nggak nyampe 2 rakaat dia keingetan, tuh dia bendanya ada di situ, diingetin sama setan. Saking setan gak rela kalau orang dalam sholat itu benar-benar fokus ingat Allah aja. Setan maunya kita nginget yang lain selain daripada Allah. Dari situ kita ngukur, iya benar. Pantesan mungkin kalau perkara sholat kita aja belum benar, gimana dengan perkara-perkara lainnya yang Allah perintahkan kepada kita. Aurat kita disuruh tutup, alhamdulillah. Dari tahun sekian udah berjilbab ustazah, alhamdulillah. Gitu girang banget ya, pakai jilbab, pakai gimana pakai jilbabnya, rapi kalau mau ke pengajian apalagi, tapi kurang rapi kalau mau ke tukang sayur. Kalau mau ke pengajian udah rapi, alhamdulillah nggak ketinggalan, tapi kalau mau ke tukang sayur masih belum rapi. Kalau ke tukang sayur masih pakai kerudung, dasternya tangan pendek. Gitu. Iya apa kagak ibu-ibu? Benar begitu? Iya, kalau ke pengajian udah rapi. Cuman kalau lagi nyuapin cucu atau anak di depan rumah, dasternya setengah betis. Tangannya tangan pendek, daster setengah betis dan seterusnya. Atau kadang-kadang duduk di depan rumah, masih di depan rumah atau di depan depan ruang tamu, pintu ngablak, rambutnya nggak kelihatan. Tukang gojek warawiri, tukang sayur warawiri, tukang bakso warawiri. Alhamdulillah kalau berjilbab mau udah mutusin, tapi yang jadi pertanyaan kan mulai ngerucut. Udah benar belum jilbabannya? Benar-benar nutup sampai sudah tidak melihat lagi kondisi mau ke pengajian atau mau ke tukang sayur, bajunya udah sama gitu. Mau nyuapin anak di depan rumah sama mau pergi ke mall, bajunya udah sama, gak ada yang beda. Maksudnya gimana? Nutup auratnya. Lah sekarang kita mau bergelut dengan masalah, tapi perkara-perkara yang sudah Allah beritahukan kepada kita sejak awal. Man yattaqillah, siapa yang takwa, yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu mau ketemu sama yang namanya jalan keluar dari setiap masalah, maka benahi takwamu. Atau arti lain, benahi bagaimana kau menjalani taatmu dan bagaimana kau menjauhi yang dilarang olehnya. Jauhin, semakin totalitasin ketaatan kita sama Allah, maka semakin akan Allah buka mata kita melihat jalan keluar dari setiap masalah kita. Bukan cuma jalan keluar, tapi Allah kemudian berikan kepada kita satu lagi bonus. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kami Allah akan berikan kepada mereka rezeki dari jalan yang mereka tidak duga-duga. Ya, diduga-duga mereka dapat rezeki. Ibu, hari ini bukan masalah gaji yang bikin kita kenyang,
Bukan masalah nafkah suami yang bikin kita kenyang. Bukan soal uang yang bikin kita punya segalanya. Masalah rezeki ternyata sudah ditanggung oleh Allah. Tetapi kenapa banyak dari kita merasa rezeki kayaknya nggak ditanggung-tanggung, kurang-kurang, nggak pernah cukup. Ada masalah sama urusan kita sama Allah. Ada masalah sama takwa kita sama Allah. Ada masalah urusan kita dalam menjalani yang diperintahkan Allah. Ada masalah kita sama perkara yang Allah minta kita jauhi. Masalahnya ada pada kita, bukan pada rezekinya, bukan pada jalan keluarnya. Maka saat kita berusaha ingin membenahi itu, Allah janjikan kita jalan keluar dan rezeki dari yang tak terduga-duga. Ini rezeki nggak diduga-duga nih, luar biasa. Karena rezeki itu bukan cuma tentang uang. Rezeki itu luas, rezeki itu banyak, dan rezeki itu bermacam-macam. Ada orang hidupnya punya uang tapi nggak punya kebahagiaan. Ada orang hidupnya tidak punya uang tapi Allah anugerahkan kebahagiaan. Ada orang punya uang susah senyumnya. Tapi di sini ada orang banyak utang senyum terus. Ibu-ibu, ada orang banyak utang senyum terus. Muka-muka kita muka-muka banyak utang ini. Ya, ibu-ibu semua pada punya utang nggak? Nggak semuanya punya utang uang Ustazah, tapi pasti banyak dari kita punya utang puasa Ramadan. Kita perempuan punya utang puasa Ramadan ya. Ya, kita punya utang, tapi kita masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Ada sesuatu yang bikin kita bahagia. Itu nikmat, itu rezeki. Ada orang punya uang, tapi Allah cabut nikmat atau rezeki sehatnya. Tiap hari bolak-balik rumah sakit, tiap hari sibuk ngobatin dirinya. Tapi di sana ada orang yang hidupnya serba apa adanya, biasa-biasa aja, uangnya bisa dikatakan tidak berlebihan sama sekali, tapi Allah beri dia kesehatan yang komplit. Maka rezekinya Allah berikan berarti dari sehatnya. Ada orang punya uang, tapi anaknya bermasalah. Anaknya keluar masuk penjara. Kenapa? Ditemukan sering memakai obat-obatan terlarang. Tiap hari nangis, mikirin anaknya yang semakin hari semakin gak karuan. Tapi di sini ada orang hidupnya biasa-biasa aja, rezekinya gak seberapa dari uangnya, tapi Allah anugerahkan dia rezeki anak yang soleh-solehah. Anak yang tidak begitu sampai bikin air mata orang tuanya tumpah, tapi justru anak yang bikin air mata orang tuanya jatuh karena rasa bangga melihat anaknya yang alhamdulillah menegakkan sholat 5 waktunya. Ya, rezekinya gak seberapa dari rezeki uangnya, tapi dikasih sama Allah gantinya dari rezeki yang kadang-kadang kita gak sangka-sangka. Ini juga rezeki yang gak diduga. Jadi jangan cuma ngira rezeki yang gak diduga itu berupa uang. Banyak rezeki yang gak diduga-duga. Kalau dipikir-pikir, maaf nih, banyak orang yang hari ini kan makannya masih berantakan, masih jajan, masih sembarangan, tapi begitu diperiksa ususnya sehat-sehat aja. Ada yang jaga makan mulu di rumah, sekali aja makan cimol masuk rumah sakit. Ususnya gak bersahabat. Iya apa enggak? Iya, ususnya gak bersahabat. Makan cimol masuk UGD. Lah anak-anak kita makan cimol tiap hari, gak berhenti-berhenti, sehat, kuat. Beda ya, yang satu dikasih rezeki sama Allah, kuat, sehat, tiap hari. Alhamdulillah, Allah bilang masih mau dikasih sehat, dikasih sehat.
Ada anak dijaga-jaga minumnya, tahu sekali minum es batuk, pilek, iya langsung loyo, salah makan dikit loyo. Bukan uang bukan segalanya. Iya, rezeki itu banyak dan jangan selalu melihat rezeki dari sudut uang saja. Ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak dan mungkin bahkan sampai hari ini berapa banyak masalah datang, Allah tak tutup jalan keluar, bahkan Allah juga tidak tutup jalan rezeki untuk kita semua. Kita syukurin nikmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah perbaikin ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau lanjut daripada kitab Athiyatul Haniyah sampai di halaman wa qad jaa aidan mathalul ladzi yamna'ul intifa' bil ilm wa la yantafi' huwa bih mathalul husa allati takunu 'alal ma' la tashrab wa la tatrukun nas yashrabun wa qad ubtuliya bi hadhihi al baliyah jama'ah min ahli zaman فتراهم يأتيهم طالب العلم وربما كان من أبناء الرسول يطلب منهم الكتب الموقوفة على المسلمين عامة فيمنعونه ويظنون بها عليه فليت شعري ماذا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقوه وقد ابتنوا على ولده أو على بعض أمته من الانتفاع بكتب شريعته المملوكة فضلا عن الموقوفة إن كانوا يؤمنون بلقائه عند الموت فالحمد لله الذي لا يأمنهم إلا على الكتب الظاهرة التي توجد عند غيرهم ولم يجعل أرزاق عباده بأيديهم ولو كان ذلك لقتلوهم بالجوع والحمد لله الذي لا يأمنهم على أسرار الولاية وأنوارها ولو كان ذلك لم يقربوا إلى الله أحدا. Dikatakan juga oleh beberapa pandangan para ulama, banyak ya, orang hari ini dikasih tanggung jawab, punya ilmu ya, contohnya dikasih tanggung jawab punya ilmu, tapi herannya dia justru melarang orang untuk mengambil manfaat dari ilmunya. Kemarin kita bahas, ada segelintir orang punya ilmu tapi nggak mau ngajarin orang, tahu sesuatu tapi nggak mau ngasih tahu orang. Ini kan bahaya. Allah juga katakan kan di dalam Al-Qur'annya, ya, gimana bisa ya orang yang nutupin kebenaran itu dosanya besar, apalagi sampai berkata kebatilan. Naudzubillah. Hari ini banyak orang yang menjual agama demi dunia. Di sini disampaikan orang yang ngelarang orang lain untuk mengambil manfaat ilmu. Contohnya gini deh Bu, kalau zaman sekarang nih kita punya pengajian di rumah. Kadang-kadang kan pengajian nggak bisa ditebak. Kalau jamaahnya lagi rame-rame, jamaahnya sepi-sepi. Kebetulan ada tetangga julid, kedapatan ada tetangga julid, sudahlah dia tidak ikut hadir, sudahlah dia juga tidak ikut bantu, tapi justru dia menjadi orang yang menghalangi. Dia yang laporan ke RT, dia yang ngadu ke lurah, dia yang justru membawa surat menyatakan keberatan sama pengajian tersebut dengan alasan macet, ngeganggu parkiran dan lain sebagainya. Ini tergolong nggak Ustazah? Termasuk orang yang menghalangi orang untuk mendapatkan kemanfaatan. Sama. Kita ngeluarin kagak, yang capek rumah yang bikin hajat, betul apa enggak? Artinya bahu-membahu dalam bersosialisasi, kenal, paham sama tetangga gitu ya. Artinya kan saat tetangga kita punya hajat, kita bukan jadi orang yang ngelaporin tuh tetangga. Alhamdulillah Indonesia nih
negara yang sangat-sangat dikenal dengan negara yang ramah Bu. Mauludan, nutup jalan, alhamdulillah gitu. Pengajian, nutup jalan, alhamdulillah gitu. Yang nggak bisa begitu negara mana? Negara kafir. Negara kafir nggak bisa begitu. Negara non muslim nggak bisa begitu. Nggak usah jauh-jauh. Ibu ke Singapura aja dah. Singapura itu nggak bisa serta merta yang punya rumah bikin pengajian, nggak bisa. Kalau tiba-tiba udah dia kumpulin orang, ada tetangganya protes, laporannya ke polisi. Saya terganggu nih sama tetangga saya, suaranya berisik banget. Datang polisi, bubar. Itu yang bikin acara bisa kena sanksi. Bayangin. Apalagi di apartemen, jangan bikin acara. Punya cucu loncat-loncat mulu. Cucu loncat-loncat mulu, lari sana, lari sini, kan bunyi itu gudu-gudu gitu ya. Punya cucu gudu-gudu suara. Itu begitu. Subhanallah, apa yang terjadi? Dilaporin. Nih, saya keganggu, nggak bisa tidur nih, suara kaki orang berisik. Datengin polisi. Indonesia alhamdulillah. Tapi kita ngadepin, mulai ada hari ini orang-orang yang sudah mulai nggak setuju. Kalau ada kebaikan, jalan ditutup, macet katanya. Nggak senang. Kita nauin, ya deh mungkin kita ngeganggu ya, karena udah mulai ini sekarang orang pindah ke gedung, acara biar jalanan gak ketutup lagi deh sama kita biar nyaman gitu. Tapi asal tahu aja, kalau kita jadi pelopor yang ngomporin orang, maju ngadep gitu ya, sudahlah situ gak punya ilmu, tapi jadi orang yang menghalangi orang dari mengambil ilmu atau bermanfaat dari mengambil manfaatnya ilmu, ini juga jadi masalah. Kamu jadi penghalangnya. Apalagi punya ilmu beneran, ngerti ilmu nih, pernah belajar. Ada orang datang nanya dong, ajarin ngaji dong, ajarin dong biar paham, gak mau. Gak mau ngajarin dengan alasan apa? Saya nggak pantas. Ini penuntut punya ilmu nggak ada urusan sama pantas nggak pantasnya. Bukan tentang pantas nggak pantasnya. Nyampein kebenaran ya, kalau memang itu sudah menjadi suatu keharusan ya harus. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita disuruh sama Nabi menjadi estafet kebenaran. Kalau semua orang nunggu benar-benar dapat pengakuan, gak ada pengakuan alim gitu ya. Nih berilmu, di jidatnya ditempelin, gak ada. Maka jangan sampai kita menjadi penghalang orang untuk mengambil ilmu. Mathalul husa allati takunu 'alal ma' la tashrab. Ibaratnya umpamanya kayak ada sebuah batu yang ada di atas air, ditutup air. Biar apa? Biar nggak boleh ada orang minum. Gimana? Kejem apa enggak? Ada yang begini dulu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Seorang Yahudi punya sumur. Zaman dulu di zamannya Sayyidina Utsman memimpin jadi khalifah, terjadi kemarau, paceklik, kering, sampai air tuh susah didapat. Satu-satunya yang punya air si Yahudi ini. Yahudi ini punya air. Maka kaum muslimin begitu datangnya musim panas gitu ya, kalau mau ngambil air di sumurnya dia harus bayar. Ditagihin bayar, minta uang. Bayar orang-orang muslimin sama si Yahudi ini. Datang orang-orang yang susah, yang gak punya uang, butuh air, gimana caranya? Kita gak bisa beli air gitu. Ngadu kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kemudian nengahin persoalan ini. Didatangin sama Sayyidina Utsman, diajak ngomong.
Gimana nih enaknya nih, kata Sayyidina Utsman. Saya pengen beli saham. Sayyidina Utsman ini pintar negosiasi dalam bisnisnya. Saya pengen beli saham, kata Sayyidina Utsman. Saham apa katanya? Ini saya pengen beli sumur kamu. Oh, la tuba, sumur saya nggak dijual. Katanya bilang, saya nggak jual sumur. Ya udah. Kalau gitu saya beli separuh aja deh. Kita punya tuh sumur, kepemilikannya dikongsi bagi 2. Gimana, kata Sayyidina Utsman? Kamu kan dapat untung banyak, katanya. Saya bayarin nih kamu, nggak tanggung-tanggung, dikasih harga yang cukup tinggi oleh Sayyidina Utsman dengan syarat, kata Sayyidina Utsman, sehari jatahnya saya yang buka, sehari jatahnya kamu yang buka. Orang Yahudi silau sama uang. Wah, deal, kata dia. Siap. Hari ini jatah kamu, besok jatah saya. Akan seterusnya begitu. Iya, deal, dibayar, selesai. Sayyidina Utsman pengumuman sama rakyatnya. Saya udah beli tuh sumur, ada saham saya separuh. Hari ini jatahnya saya yang buka sumur. Siapa aja yang mau ngambil silakan. Dibayar enggak? Enggak. Beli enggak air? Enggak. Sama Sayyidina Utsman digratisin. Semua kaum muslimin ngambil air dari sumur itu di harinya jatahnya Sayyidina Utsman. Ngambil. Kata Sayyidina Utsman, stok aja buat besok, katanya. Jadi besok nggak perlu beli gitu. Stok aja, kata Sayyidina Utsman. Diambil airnya, ditimba sumurnya, subhanallah. Diambil, kemudian pas jatahnya tuh Yahudi besok jualan, dia tungguin, nggak ada orang datang. Udah ngambil semuanya di jatahnya Sayyidina Utsman. Kalau pinter sama hitungannya Sayyidina Utsman. Akhirnya Yahudi ini apa? Kesel. Datengin lagi Sayyidina Utsman. Gara-gara kamu, katanya, saya bangkrut, katanya ngomong gitu. Sekarang orang-orang nggak ada yang mau beli air dari saya. Saya nggak ada pemasukan. Udah, saham saya yang 50% saya jual lagi, ambil lah, katanya gitu. Dibayarin lagi sama Sayyidina Utsman. Sumurnya jadi punya Sayyidina Utsman semua. Sayyidina Utsman pintar dalam negosiasi bisnis. Orang jual barang sama dia sukarela. Dari dasar kepintaran dia. Tadinya sumur itu dimiliki Yahudi, berpindah tangan jadi miliknya Sayyidina Utsman. Habis udah dibeli semuanya, Sayyidina Utsman pengumuman, mulai hari ini sumur ini saya wakafin buat kaum muslimin. Siapa aja yang mau ambil airnya silakan ambil airnya. Kata Sayyidina Utsman. Enak banget jadi orang Sayyidina Utsman. Pinter bisnis, tapi nggak pelit berbagi. Cerdik tapi nggak pelit berbagi, mau ngasih kemaslahatan bagi orang. Tapi kita kasih perumpamaan, ada orang hari ini punya ilmu, dia sama aja kayak nutup lubang sumurnya sendiri. Dikasih batu, nggak ada orang yang bisa minum, nggak ada orang yang bisa ngambil airnya. Orang yang semacam ini zalim apa kagak? Zalim. Dia nggak bisa minum dan dia nggak biarin orang minum. Naudzubillah. Orang punya ilmu. Dan bala atau wabah semacam ini, wabah apa? Wabahnya orang bungkam sama kebenaran. Ya ibu-ibu hari ini tahu kebenaran. Gak usah kadang-kadang kita dudukkan aja sama teman-teman kita sebelah, lagi cerita, satu sama lain saling ngejelekin, satu sama lain saling ngejatohin. Ya. Kita ini punya mulut, kita ini punya ilmu. Berapa banyak dari kita yang berani bersuara? Gak gitu kali. Kamu jadi orang jangan jadi tukang fitnah. Setahu saya itu orang baik. Walaupun kamu gak ada di tengah urusan itu. Ini kan antara orang. Tapi kita nggak kuat punya kuping dengar orang ngejelekin orang. Kadang-kadang kita nggak kuatnya kalau orang itu orang yang kita senang, orang yang kita sayang gitu ya. Kita nggak kuat. Tapi hari ini kadang-kadang mau orang yang kita sayang, mau orang yang kita kenal, kadang-kadang guru kita sendiri, kadang-kadang diomongin.
oleh segelintir orang, dijelek-jelekin, tapi mulutnya bungkam aja, nggak bisa komentar apa-apa, diem aja. Hadzal baliyah, ini disebut dengan musibah. Ini namanya bencana. Bencana yang menimpa umat di zaman sekarang. Mereka nggak berani mengungkapkan, hatta cuman nyuruh orang, jangan ngomong begitu, deh diem. Kalaupun kamu tahu yang namanya keburukan orang, diem aja, nggak usah nyampein ke orang lain. Minimal bisa dong ngomong, suruh orang diem, jangan ngomong. Tapi bahkan untuk nyuruh orang, kita nggak bisa. Kita ngerasa siapa kita, nggak pantas kita ngomong kayak gitu. Nggak pantas. Ngapain kita ngomong kayak gitu? Nggak pantas, takutnya nanti dianggap sok-sokan banget sih jadi orang. Akhirnya kita malah milih jadi siapa? Jadi yang diam, bungkam, dan seterusnya. Atau kita punya sarana, contohnya kita punya sarana ngajakin orang menuntut ilmu, ya. Tapi kita ngebatasin sarana itu, bukan karena tanpa alasan, dia nggak punya alasan, dia mau batasin aja, nggak mau. Misal orang punya pondok, kasurnya yang kosong masih banyak, tapi dia batasin dengan cara yang lain, dengan alasan, kalau kayaknya orangnya kurang bersih, kayaknya orangnya kurang punya duit, kayaknya orangnya kurang berduit nih, nggak diterima, nggak diterima. Ini pun termasuk. Makanya ibu kalau hari ini ngelihat salah satu pesantren seperti contohnya pesantren Dalwa, ya, Darul Lughah wa Dakwah, itu kan dikenal banget pesantren yang muridnya banyak banget, ya, dan banyak banget muridnya. Dan setiap kalau kita bilang setiap tahun dia pembangunan lagi, karena muridnya semakin hari semakin banyak terus. Itu kan punya alasan. Kenapa dia nggak pernah nolak murid yang masuk? Jadi bukan cuman alasannya terima-terimain aja gitu, enggak. Dia punya alasan kenapa tidak menolak. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya, dia punya alasan kenapa tidak menolak. Karena dia bilang ada orang mau nuntut ilmu, pesan dari almarhum Abu Yahya Hasan, ya, Sayyid Al-Habib Hasan Baharunnya bilang nggak boleh nahan orang mau belajar nuntut ilmu. Maka anak-anaknya ngelanjutin. Ada yang mau datang belajar, daripada anaknya di luar pesantren nggak jadi siapa-siapa, mendingan dia di pesantren walaupun tidurnya tumpuk-tumpukan. Ya. Awalnya tak tertata, tapi lihat niat baiknya mereka, akhirnya membuat mereka bisa ngerapiin pesantrennya satu persatu sampai akhirnya gedungnya di mana-mana, bangunannya di mana-mana, dan seterusnya. Itu salah satunya. Nggak mau nyetop orang buat belajar. Kita hari ini punya apa? Kadang-kadang yang bikin sedih apa? Hari ini kita bawa orang datang pengajian. Yuk, saya kenalin pengajian. Ada ustazah. Ada biasanya bilang ngajinya enak. Kajiannya tenang. Kajiannya nenangin, tausiahnya seputar hari-hari. Dia yang semangatin orang buat ngaji. Udah. Orangnya datang. Orangnya ngaji. Begitu selesai orangnya ngaji, orangnya sudah mulai cinta sama ilmu. Orangnya cinta sama guru. Datang dia. Kali ini datangnya nggak pakai barang lagi sama dia, datang sendiri. Datang sendiri, udah nggak ditemenin lagi, udah nggak butuh temen. Temennya yang kecewa, temennya yang sedih. Bahkan kadang-kadang berapa banyak hal yang semacam ini justru memunculkan sifat ketidakrelaan. Kamu tuh kalau bukan gara-gara saya ngaji dari mana? Kamu kalau bukan saya yang bawa, kamu emang tahu tuh pengajian? Nggak tahu. Nah, emang pertanyaan saya, kalau sekali ngajak orang ke pengajian, ibu maunya dikenangnya berapa lama?
Dan akhirnya memicu apa? Memicu perselisihan. Ini orang ngaji gara-gara saya, ini orang dulu karena saya. Permasalahannya yang diajak sama yang ngajak, rajinan yang diajak. Yang diajak sama yang ngajak, rajinan yang diajak. Yang diajak ternyata rajin banget, yang ngajak setengah-setengah. Pas lagi mau ngajak, datang waktunya dia lagi males, dia gak mau datang. Lah masa yang diajak suruh ngikutin dia? Ini kan pemikiran yang salah, menghalangi orang untuk mendapat kebaikan, apalagi selalu mengungkit-ngungkit karena jasa kita orang mendapat kebaikan. Sayang banget, tadinya mau dapat jariah nggak jadi dapat jariah, pahalanya nggak ada. Kenapa? Kebaikannya diungkit-ungkit. Dan harusnya pelajarannya tuh bagi kita gini loh. Kalau ibu ngajakin orang ke kebaikan, ibu ngajakin orang untuk kenal kebaikan, ibu mikirnya gini aja, saya ngajak mereka karena saya bertanggung jawab ngenalin mereka ke kebaikan. Saya takut nanti di akhirat ditanya sama Rasulullah, kamu punya teman, kenapa temannya gak diajak ngaji? Punya teman di arisan 20-20-nya kebetulan belum ngaji, baru kita yang ngaji, diajakin satu waktu ditanya kenapa ngajakin orang-orang yang gak ngaji itu, saya takut ditanya sama Rasulullah, kamu udah tahu nilainya majelis ilmu kok gak ngajakin yang lain berilmu, kamu udah tahu pahalanya ngaji kok gak ngajakin orang ngaji. Takut, makanya diingetin sama sahibul kitab. Kamu pernah kebayang gak, kadang-kadang yang menyedihkan itu yang butuh ilmu dari keturunan keluarganya Rasulullah. Makanya kita merasa luar biasa. Kayak Guru Hadi begitu tawadhu'nya, begitu ta'alluqnya kepada para dzurriyyat. Para dzurriyyat mau belajar, pintunya gak bakal ditutup sama dia. Takut kalau sampai ada keturunan Nabi mau belajar tapi dia malah kagak mau ngajarin, nanti ngadep Nabi gimana? Para kiai-kiai berilmu orang Indonesia nih, kiai-kiainya bukan sembarangan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Fadani, itu ulama-ulama besar, bukan sembarangan. Itu kalau ada dzurriyyat Nabi yang datang mau belajar, sama dia diorangin banget. Diorangin bukan karena perkara mau ditinggiin, dielu-eluhin karena dzurriyyatnya, tapi kenapa? Karena merasa lebih bertanggung jawab, takut kalau nanti di akhirat ngadep Nabi gimana. Gitu. Kalau kita hari ini pergi ke Gontor, pergi kemana gitu ya, pesantren-pesantren yang dahulu, itu mereka tahu bagaimana ngorangin para dzurriyyat. Buya Yahya, ada Sayyid atau Syarifah datang, orang tuanya mau masukin ke pesantren, itu mereka malu buat nolak. Sombong amat kalau sampai nolak dzurriyyat gitu. Rubama kan ibaratnya, kalau bukan dari dzurriyyat Nabi perlu kita perhatikan lah, apalagi kalau sampai yang datang dzurriyyat Nabi mau belajar, karena takut nanti kata Nabi, kamu kok kenal cucu saya tapi cucu saya gak kamu orangin. Mau jawab apa katanya, dibilang kenal cucu saya tapi cucu saya gak diorangin. Makanya kan saya selalu berapa kali memberikan pengertian pada para jemaah yang sering kali hadir di majelis saya umpamanya gitu ya, atau umpamanya yang suka hadir di majelis Pondok Bambu, Hadrah Basaudan, jangan merasa dibeda-bedain. Jangan merasa dibeda-bedain lantaran syarifahnya ustazah diorangin, kita-kitanya kagak. Wan-wan dikedepanin. Wan-wan datangnya siang ustazah, kita datangnya subuh. Ya. Nggak kepikiran apa? Ustazah punya alasan nggak ngorangin wan-wan? Wan-wan kenapa dikedepanin?
Takut lepas wan-wan nanti nggak mau ngaji lagi, ngadep Rasulullah susah. Nanti kalau wan-wan nggak ngaji lagi gimana? Kalau wan-wannya malas ngaji karena merasa sempit, merasa nggak nyaman, wan-wannya dibikin nyaman dulu, wan-wannya ngaji. Takut ditanya sama Rasulullah nanti, ente kok biarin aja cucu anak nggak ngaji-ngaji, ini bikin nyaman. Ibu-ibu yang udah pada biasa ngaji, bantuin saya biar wan-wan pada ngaji. Enggak semuanya begitu. Tapi kenapa alasan dibalik orang ini tuh? Karena di sini warubbama kana min abna'ir rasul. Yang dikhawatirin di antara mereka ada dari cucu-cucunya Rasul, anak-anaknya Rasul, mereka mau belajar, mereka menuntut ilmu. Tapi kita jangan sampai jadi penghalang mereka yang mau belajar tersebut, apalagi sampai menjadi orang-orang yang menutup diri. Ya. Pengarangnya sampai bilang, "Falaita syi'ri madza yaqulun li Rasulillah idza lagu." Aduhai, mau ngadep Rasul dengan cara apa kalau sampai kau tolak anak keturunannya di hari ini? Nah, gitu loh. Kita juga ngelihat hari ini para habaib, para apa, biarin ditutup, dijelek-jelekin, dihina-hina gitu ya. Yang hina-hina mau ngadep Rasul mau jawab apa? Yang jelek-jelekin itu mau jawab apa? Berarti kan dari sini kita paham, bahkan sekelas cucu Nabi perlu belajar. Nggak ada cucu Nabi lahir lahir bawa ilmu. Nggak ada cucu Nabi lahir tiba-tiba udah paham dia anak raja. Anak raja aja perlu dididik untuk ngelanjutin tanggung jawabnya sebagai putra mahkota. Kalau nggak dididik gimana dia mau tahu tanggung jawabnya sebagai putra mahkota? Begitu juga para dzurriyyat hari ini. Pasti mereka banyak yang mau belajar, banyak yang mau tahu ilmu. Ayo sama-sama kita bahu-membahu, saling sokong, saling support. Apalagi kalau teman-teman kita baru ngaji ya, baru pengajian tuh kalau bisa yang awal-awal yang masih baru-baru kedepanin. Dan itu yang Rasulullah senang dari dulu. Ya Rasulullah kalau ada orang-orang baru datang, baru kelihatan, kedepanin kata Rasulullah, kedepanin. Biar apa? Biar mereka senang diorangin. Besok mau ngaji lagi. Kita kan juga begitu, kita senang gak diorangin? Ibu senang diorangin. Tahu tiba-tiba dapat peluang suruh duduk depan, girang lah hati kita. Segitunya kita udah sering ngaji. Kita udah sering ngaji masih senang dikedepanin, apalagi yang gak pernah ngaji. Iya kan, umpamanya ibu bawa orang, bilang ayo ke depan, kita biar duduk di depan, ngomong sama panitia baru ngaji nih, gitu. Kalau bisa kedepanin, baru pertama tuh ibu kenal orang, kedepanin, biar besok mau ngaji lagi. Nah, seneng diorangin, jangan jadi penghalang. Apalagi kalau sampai punya kitab, punya buku, baik itu buku yang diwakafkan ataupun buku yang memang kita punya sebagai orang yang punya kepemilikan dari buku-buku kebaikan. Jangan sampai kita jadi orang yang halangin orang untuk dapat manfaat dari buku-buku tersebut. Ibu kalau hari ini ke Hadramut, di Hadramut ada peninggalan para habaib kan, para wali-waliullah yang wali di sana. Pasti kita kalau ke sana nanti dapetin ada apa? Ada zawiyah. Zawiyah itu tempat mereka ngajar. Ini majelisnya Imam Haddad, ini majelisnya Habib Abdullah Al-Idrus, ini majelisnya. Ada zawiyahnya mereka. Nah rata-rata di zawiyahnya mereka itu ada kitab-kitab manuskrip zamannya mereka, kitab-kitabnya mereka. Bahkan kita pun kalau datang ke situ mau ibaratnya mau buka, mau lihat, asal bisa jaga manuskripnya, boleh-boleh aja. Asal jangan, kalau minjem buku orang tuh kan harus tahu adabnya ya. Nah, saya pernah nyampein, kita nggak boleh pelit sama uang, tapi boleh pelit sama buku. Tapi pelitnya itu dalam arti gimana? Kalau ada orang minjem pastiin bisa nggak jagain buku kita dengan benar? Karena ini legasi kita, warisan kita.
Warisan kita bukan uang. Kalau saya selama ini selalu ngumpulin kitab saya beli sebisa mungkin dari ini karya si Habib ini kita kumpulin sebisa mungkin. Saya bilang seenggaknya kalau saya meninggal dunia, kitab ini masih bisa terus dipakai sama orang. Orang masih bisa terus belajar dari situ. Kan kalau kitab ini saya yang punya, kan saya yang dapat pahalanya, kan gitu. Iya. Kenapa orang soleh rata-rata pada punya kitab? Ada orang bilang gini, ngapain Ustazah repot-repot ngumpulin kitab sekarang, kan udah ada handphone, sudah ada PDF, di PDF semuanya juga ada kitab. PDF kehapus, hilang, nggak ada lagi wujudnya. Kalau kitab selembar kerobek masih punya lembaran-lembaran lainnya. Hati-hati, jangan sampai kemakan sama teknologi hari ini, akhirnya kita nggak ada yang mau punya kitab lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keistiqomahan, ya, agar kita semua bisa terus berjalan di jalan kebenaran. Ya, alhamdulillah Allah tidak berikan kita rasa aman aja. Oh, nggak punya kitab, nggak. Tapi jangan sampai kita ngerasa aman. Gak punya kitab, gak ngajarin orang, gak nuntun orang, gak ngebuka kebaikan buat orang, jangan pernah ngerasa aman. Gak. Buat diri kita selalu kepengen memberi kebaikan. Makanya saya ingatkan lagi, yuk yang pada punya sosial media, punya kesempatan bagiin kebaikan sebisa kita. Tebarin kebaikan sebisa kita. Orang fasik nggak pernah putus asa nyebarin berita kebohongan di sosial media. Masa kita mau merasa capek untuk nyebarin berita kebenaran di sosial media? Jangan sampai. Insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat, orang lain pun bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita selalu. Mudah-mudahan majlis ta'lim babul khairat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan tuntunan, diberikan bimbingan para jemaahnya yang hadir, insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Sahibul Maqam, Kiai Haji Guru Hadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, tinggikan derajatnya, luaskan kuburnya, dan seluruh yang dikebumikan di tempat ini, dan juga segenap ahli keluarga kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.